Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kesempatan kali ini pertemuan pertama, ya alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk di channel YouTube ya. Karena sebelumnya nanti itu kita awali ada hal-hal yang harus kita lakukan di pertemuan pertama dalam mata kuliah Hukum Pidana Adat untuk Fakultas Hukum ya, mahasiswa Fakultas Hukum ya, Universitas Muhammadiyah Malang ya. Ini yang saya ampu ya, yaitu dengan dosen Tinuk Dwi Cahyani, saya sendiri ya. Metode yang saya gunakan selain nanti YouTube, kita nanti berjumpa di Zoom ya, di via Zoom ya. Link Zoom itu nanti akan di situ akan proses diskusinya ya. Diskusi, tanya jawab, dan pasti kita awali selalu kita untuk kesepakatan ya, kesepakatan dalam pertemuan pertama ini ya. Kontrak belajar ya, nanti seperti apa ya sampai ke penilaiannya ya, unsur-unsurnya apa saja penilaian tersebut. Nah, ini kita simak dulu. Kalau RPS SAP sudah saya bagikan ya. Dengan harapan nanti kita bisa diskusi di Zoom kalau yang itu ya. Kalau di channel YouTube nanti kita materi ya, materi di pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama materi kita mengenai kerangka konsepsional dalam merumuskan sanksi pidana adat. Nah, sebenarnya dalam pidana adat itu sendiri ya, ini memang kita lihat bahwa sebelum menempuh mata kuliah yang namanya hukum pidana adat, mahasiswa harus sudah lulus dulu mata kuliah hukum adat ya. Yang mana itu sudah ditempuh semester sebelumnya ya, hukum adat. Nah, ini kemudian mengkhususkan diri yaitu mengenai sanksi pidana adat. Ya, yang pasti di Indonesia ya, di Indonesia ini memang ada yang namanya hukum adat ya, hukum Islam ya, hukum positif ya. Nanti hukum itu atau maaf kalau biasanya di waris itu ada waris perdata, waris BW. Hukum positif itu hukum yang berlaku di Indonesia ya. Jadi itu yang berlaku di Indonesia, dan hukum adat termasuk hukum pidana adat ini juga berlaku ya, berlaku di Indonesia ya. Tuh. Nah, nah sebenarnya tadi sedikit sudah saya singgung ya bahwa konsep hukum ya, di sini ada hukum positif ya, kemudian bagaimana hukum positif itu sebagai state law ya, hukum yang diciptakan negara. Artinya begini, produk-produk hukum yang dihasilkan misal undang-undang ya, contohnya itu ya dibuat oleh DPR RI ya, legislatif ya, disahkan oleh presiden kan begitu. Ini kemudian berlaku menjadi hukum positif. Nah, hukum positif hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian negara kita itu karena memang kenapa kalau ini saya mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali mengenai hukum adat ya, bahwa kenapa kemudian di hukum pidana adat ini tetap kita bahas yang namanya hukum pidana adat kan begitu ya. Ya, kita tahu bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, Indonesia itu bukan negara yang kosong. Indonesia itu sudah memiliki hukum, ya, sudah memiliki masyarakat yang tertata, ya, sudah memiliki sistem, ya, waktu itu kerajaan, begitu ya. Jadi yang kedua inilah kemudian hukum adat itu ya. Jadi kemudian karena Belanda datang itu di sini sudah ada aturan hukum ya, hukum adat ya. Nah, kemudian kita ke hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ya, living law tadi. Ya, yang termasuk yang namanya masyarakat adat, masyarakat lokal tadi ya. Termasuk bahasan kita hukum pidana adat ini ya. Jadi emang ya lahir dari masyarakat adat ya, yang mana bisa berbeda-beda ya, setiap suku satu dengan suku yang lain berbeda. Bisa jadi dalam pembahasan mengenai hukum pidana adat khususnya dan hukum adat pada umumnya ya,
di setiap uh, wilayah, di setiap masyarakat adat itu bisa berbeda-beda. Ya, misal masyarakat adat Bali dengan suku Sasak, ya, dengan Dayak, dengan Jawa, ya, Sunda, ya, itu sudah bisa berbeda-beda. Ya, lain nanti ya. Nah, karena ada pembahasan yang kedua inilah, ya, yang menjadi pembahasan kita, yaitu yang kedua ini hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ya, karena mengikuti dan apakah itu ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis ya. Ini dalam hukum adat sudah dibahas mengenai hal itu ya. Nanti akan kita fokuskan di sini kita menghukum pidananya, pidana adatnya. Nah, itu ya dalam pembahasan 1 semester ke depan ya untuk mata kuliah hukum pidana adat ini ya. Itu. Nah, karena itu hukum yang hidup di masyarakat ya pastinya itu bisa jadi kontribusi ya sampai sanksi juga urun rembuknya masyarakat itu sendiri begitu. Bagaimana kemudian daerahnya supaya aman, wilayahnya supaya aman, ada mama nininya, misal begitu ya, pemangku adatnya, ya ketua adatnya, ya, yang saling bisa bermusyawarah ya untuk menentukan bagaimana seperti apa gitu ya untuk sanksinya. Ini karena emang itu lokal ya. Jadi hukum pidana adat ini lokal ya hidup yang di Indonesia ditemuinya ya di Indonesia kan begitu ya karena hidup di masyarakat adat kita ya di masyarakat setiap adat beda lain-lain ya tuh. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana konsep hukum ya para ahli itu pasti sangat banyak ya tuh ya. Tapi saya kutip satu aja ya menurut Sultan Tio Subroto ya setidaknya ada 6 konsep hukum ya. Bagaimana 6 konsep hukum itu? Yang pertama adalah konsep hukum sebagai ide ya, tentang kebaikan dan keindahan. Artinya apa? Memang hukum ini kan kemudian dibuat ya. Mereka memiliki ide ya. Pembuatnya ada manusia ini buat ide bagaimana misal nih untuk preventif pencegahan ya. Untuk supaya penanggulangan supaya tidak terjadi kriminalitas kejahatan misal. Bagaimana? Ini kita buat ide ya kalau begitu. Kalau ada yang melanggar seperti ini kemudian sanksinya apa? Kan gitu ya. Gunanya untuk apa ya? Untuk masyarakat itu sendiri, ya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri ya. Supaya masyarakatnya tertib ya. Keindahan tadi ya, maksudnya indah ya, tertib kan untuk kebaikan ya. Melindungi masyarakat itu sendiri ya. Di beberapa daerah nanti akan ada kita gali, kita temukan seperti apa hukum pidana adat ini, kan gitu ya. Kemudian berlangsung dan gunanya untuk masyarakat adat itu sendiri, begitu ya. Jadi dibuat oleh masyarakat itu sendiri yang untuk mengantisipasi yang namanya aja hukum. Hukum ini seperti sering kita mendengar ya istilah payung hukum. Namanya aja payung, berarti kan digunakan sebelum hujan terjadi kan begitu ya. Nah, kita istilahkan. Ya kalau hujan baru beli payung ya sudah enggak ada kan begitu ya. Ya sudah basah kan begitu. Jadi namanya aja payung hukum, berarti kan untuk mengantisipasi kan begitu. Jadi aturan itu dibuat lebar mungkin, seluas mungkin ya. Kemudian bisa untuk mengakomodir kalau ada misal kejahatan-kejahatan tadi itu. Nah, itu payung payung hukum. Nah, kemudian kebaikan karena fungsinya konsep hukum tadi fungsinya untuk ke sana. Nah, fungsi konsep hukum yang kedua yaitu ya, konsep hukum sebagai asas-asas keadilan. Nah, disinilah ya karena emang tujuan dari adanya hukum ya, salah satunya adalah memang keadilan. Nah, keadilan banyak teori-teori keadilan yang telah membahas mengenai keadilan. Ya, ada yang keadilan bukan berarti sama rata ya, bukan bukan berarti adil itu kemudian yang misal anak kita yang SD kita beri 50.000, yang SMA kita beri 50.000 sama besar kan ini ya dikatakan adil ya tidak karena kebutuhannya berbeda bisa jadi tidak adil ya seperti itu kan begitu ya. Bisa jadi yang SD 50.000 banyak, sangat banyak. Tapi yang untuk SMA 50.000 ya dia habis untuk beli transport misalnya itu ya. Ini contohnya. Jadi konsep hukum sebagai asas keadilan ya. Bukan berarti kemudian sama, sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu ya. Jadi asas keadilan ke sana. Nah, itu bisa dirasakan untuk kalau ini konsep dalam hukum pidana ya, berarti kan adil bagi pelaku, adil bagi korban. Ya, sisi itu tidak hanya kemudian adil dari sisi pelakunya saja atau sisi adil bagi korban saja kan begitu ya.
Ini kalau dalam contohnya kita ke hukum pidananya kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, konsep hukum sebagai produk legislasi badan politik. Ya ini tadi yang saya sampaikan di awal ya bahwa hukum itu bisa ada produk-produk hukum yang dihasilkan oleh kalau kita DPR RI, DPRD kan begitu ya di tingkat pusat ya itu ada undang-undang DPR RI. Kalau DPRD ya kemudian menghasilkan yang namanya perda, peraturan daerah kan begitu nih produk legislasi badan politik kan begitu. Nah itu sudah dibahas kan untuk dewan ada menghasilkan undang-undang. Ya, kalau daerah ya perda, perda tingkat 1 ya DPRD tingkat 1 ya. Kalau DPRD tingkat 2 berarti kabupaten atau kota. Nah, ini nih konsep hukum secara umum. Nah, nanti kalau kemudian merucut kepada hukum pidana adat, nanti akan kita detailkan bahas di sana bagaimana masyarakat adat membahas ya mengenai produk-produk hukum ya. Bagaimana apakah masyarakat adat juga sekarang ini sudah ada hukum yang tertulis? Ya sudah ada. Nah, daerah-daerah tertentu sudah ada yang tidak tertulis, bisa jadi ada kan begitu. Ini kita bahas di selanjutnya. Untuk yang sekarang ini konsep hukum secara umum kan begitu. Nah, kemudian bagaimana konsep hukum sebagai produk proses yudisial misal. Nah, itu berarti maaf yudisial ya, proses yudisial. Berarti ini yang dihasilkan produk hukum yang dihasilkan oleh hakim kan begitu ya. Nah, di situ kan memang bisa menjadi yang namanya produk hukum kan begitu ya. Karena putusan hakim sebelumnya ya, bisa menjadi rujukan ya, bagi hakim yang lain misalnya. Ini kalau di konsep hukum pada umumnya kan begitu. Nah, nanti bagaimana kemudian untuk hukum pidana adat seperti apa? Nah, ini yang menarik karena memang hukum pidana adat bisa bermacam-macam pasti kan. Suku satu dengan suku yang lain bisa berbeda kan begitu. Nah, kalau di konsep hukum sebagai produk proses yudisial tadi kan jurisprudensi nih. Jurisprudensi berarti kan putusan hakim yang setelah inkrah ya, yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap tadi, kemudian oh sudah pernah diputus ini seperti ini, perkara seperti ini sudah inkrah, kemudian dirujuk itu putusan itu, nah, jadi jurisprudensi kan begitu ya. Kalau di konsep hukum yang umum. Nah, bagaimana kalau di konsep masyarakat adat ya dalam konsep hukum pidana adat. Nah, ini nanti bisa jadi hal itu berlaku apa tidak? Bisa jadi berlaku untuk masyarakat itu sendiri atau seperti apa? Nanti akan kita bahas di materi-materi berikutnya karena ini secara umumnya dulu. Ya, ini di masyarakat hukum adat tadi masyarakat Batak ya adat Batak dengan Minangkabau bisa jadi lain dengan Bali ya sangat berbeda dengan suku Sasak sangat lain lagi dengan suku Dayak. Nah ini asiknya di situ ya membahas untuk masyarakat adat ya karena memang ya banyak suku adatnya di Indonesia ini ya. Nah, ini kalau konsep hukumnya. Konsep hukum yang kelima itu adalah konsep hukum sebagai wujud perilaku masyarakat. Nah, ini bagaimana perilaku masyarakat? Karena masyarakat tadi kan memang yang namanya kumpulan masyarakat terkecil itu kan keluarga. Nah, perilaku itu berarti sudah menjadi mencerminkan ya perbuatan bisa jadi wujud perilaku masyarakat. Konsep hukum sebagai wujud perilaku masyarakat. Nah, jadi bisa menghasilkan sebuah produk hukum ya itu mengetahui dari apa dari perilaku masyarakatnya. Oh, perilaku masyarakat kita seperti apa kan begitu ya. Kemudian dibutuhkan regulasi apa, peraturan apa. Begitu juga di masyarakat adat. Masyarakat adat ini membutuhkan perlindungan mengenai perkara apa atau kasus apa kan gitu. Kalau begitu konsep hukum yang seperti apa yang dibutuhkan. Di sini sangat menarik karena bisa jadi pemangku adat ya, kemudian di daerah-daerah tertentu ada yang masyarakat adatnya masih kental, tapi di daerah tertentu juga ada yang kemudian masyarakat adatnya sudah tidak ada pemangku adatnya. Nah itu ya, ini bisa 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 aja, bisa terjadi kan gitu ya, bisa ada aja ya. Nih, jadi di daerah terutama kalau di Bali ya itu masih
ada yang namanya panglipuran. Nah, itu yang desa-desa contohnya itu ya. Nah, itu ya. Itu sangat menarik ya. Jadi sistem sistem hukumnya juga memiliki jelas kalau masyarakat adatnya tertata. Contohnya ya itu ya. Tuh, jadi ada desa-desa tertentu ya yang kalau di Bali itu yang saya ketahui itu ada desa yang, disebut, dia sudah ikut dengan, beberapa yang ikut dengan negara ya, tapi ada juga yang kemudian, ada yang masyarakat adat itu sendiri, desa desa, tapi sebutannya lain di sana ya, tuh. Jadi ada masyarakat yang sudah tertata juga, ada di situ aparat penegak hukumnya juga, kan begitu ya, untuk masyarakat adatnya, kan ini ya. Ini bisa dibentuk, bisa dibuat dan ya karena mereka memang, mampu ya sembada sendiri ya, maksudnya bisa mampu menghidupi masyarakat adatnya itu sendiri, yang mengelola, memanajemen semuanya masyarakat adatnya itu sangat menarik. Nah ini, karena lihat perilaku. Nah, perilaku masyarakatnya bagaimana, kayak gitu ya. Ada di daerah, di Bali itu ya yang, apa namanya, ada tempat khusus ya kalau ada, masyarakat adat di situ yang melakukan, poligami, kan itu ya. Jadi dia akan ditempatkan di tempat khusus ya. Itu tempat khusus itu, masih kosong, jadi belum ada masyarakat adat di situ yang melakukan poligami. Nah, misal seperti itu ya. Ini jadi, tetap perilaku masyarakatnya ya berarti melakukan perkawinan yang monogami kan begitu. Nah ini kemudian itu tapi disediakan aturan itu, ya, kan itu. Karena kembali tadi ke konsep awal bahwa memang hukum itu digunakan untuk preventif. Meskipun belum ada masyarakatnya yang melakukan tindak pidana seperti itu harus ada apa? Hukumnya sudah diatur, itu sudah harus disediakan aturannya. Nah, itu jangan sampai terjadi pelanggaran baru kemudian ada aturannya. Oh iya ya ini belum ada aturan ini ya. Nah ini berarti telat berpikirnya masyarakatnya berkembang duluan ya ini ya. Hukumnya baru mau akan dirancang. Nah ini harusnya itu tidak terjadi. Nah ini memang hukum menariknya di situ. Kita harus progresif ya, harus bisa membaca ya. Ini kalau ke depannya masyarakat itu perilakunya seperti apa, nah ini harus harus kita sediakan gitu ya. Nah, yang terakhir untuk konsep hukum ya, konsep hukum yang keenam itu ya, bukan terakhir pertemuan ini bukan ya, tapi 6 konsep hukum yang keenam itu konsep hukum sebagai wujud interaksi antar masyarakat dalam situasi yang otonom. Nah, kita tahu bahwa bagaimana kemudian daerah-daerah ini diberi kewenangan untuk otonomi daerah ya, untuk mengelola daerahnya sendiri ya, untuk memanage ya, untuk dia bisa survive ya suatu daerah tersebut ya. Ini wujud interaksi antar masyarakat ya, konsep hukum di situ ya. Memang itu ada interaksi ya antar masyarakat. Nah, kemudian, nah seperti apa konsep tentang hukum terus berkembang. Nah ini tadi karena masyarakatnya berkembang, hukumnya berkembang. Ya. Ini merupakan bukti bahwa hukum itu memang bergerak dan dinamis tadi itu. Makanya kita harus apa namanya progresif, ya harus bergerak, terus bergerak. Karena apa? Masyarakatnya terus berkembang. Nah, ini yang harus ada konsep-konsep tentang hukum yang terus berkembang, yang berkemajuan. Nah, itu ya, harus harus itu terus di itu ya. Nah, kemudian watak asli dari hukum adalah terus bergerak. Betul, karena memang apa namanya masyarakatnya itu misal bergerak satu kali, hukum harus sudah bergerak lebih dari satu kali. Ibaratnya seperti itu kan. Nah, kemudian hukum hanya bisa survive untuk mengatur apabila hukum tersebut dinamis dan progresif. Tadi yang saya singgung di awal ya. Ya tidak akan bisa kemudian kita akan apa namanya menjadi progresif ya, dinamis ya. Kemudian bahkan bisa jadi ya terlambat. Nah, ini ya. Ini jangan sampai ya. Terlambat masyarakat sudah berkembang jauh, hukum belum mengatur akan hal itu. Nah, ini ya. Jadi ketinggalan hukumnya. Nah, ini yang mengatur kok ketinggalan. Nah, ini kan malah ini hal yang apa namanya risau kemudian menjadi kerisauan belum. Nah, kalau belum diatur
belum ada, bagaimana kemudian tidak dipidana? Nah, ini nanti di masyarakat hukum pidana adat bagaimana? Apakah kemudian dikiaskan seperti ya, perilaku ini belum ada, tindak pidana seperti ini belum ada di sini, gitu ya. Kemudian bagaimana? Nah, ini di masyarakat hukum pidana adat tadi bisa menarik diskusinya ya. Apalagi saya biasanya kalau mengajar kelas hukum pidana adat selalu saya tanya satu persatu. Dari mana asalnya, yang sangat menarik nanti. Bagaimana saya dari suku Sasak Bu, saya ada dari suku Jawa, saya suku Dayak, saya Minangkabau, ada yang dari Bugis. Nah, nanti ini kelas ini akan menarik kan begitu ya. Bagaimana kemudian di masyarakat daerahnya masing-masing ya, masyarakat adatnya saya dari ada yang nanti sampai banyak itu ternyata Sasak itu enggak yang satu macamnya kan begitu ya. Nih nanti akan kemudian Melayu misal itu ya. Kemudian ada lagi yang apa suku-suku yang lain ya. Ini ya, ini yang sering biasanya saya tanya satu persatu ya itu ya. Itu saya senang karena apa? Nanti menggali ya. Seperti apa, sejauh mana ya. Saya dari Batak Bu, Bataknya Batak Karo, ada yang Batak Samosir. Nah, ini ya. Ini sangat menarik ya gitu ya. Ini contohnya ya beberapa semester yang sebelumnya ini kalau ngajar hukum pidana selalu saya tanyain dari mana asalnya ya dari NTT ya Flores, ND misal gitu ya. Tuh itu sukunya suku apa kan gitu ya. Bisa jadi mereka suku yang eh, suku kecil-kecil ya yang kalau kita sudah Minangkabau udah familiar kita. Maaf ya ini bukan apa tapi sudah familiar, sudah sering dibahas misalnya. Ada suku-suku yang daerah-daerah tertentu itu yang sampai terpencil ya, terluar terpencil ya itu ya. Ini sudah terluar, terpencil, tertinggal ini kemudian bisa kuliah di UMM luar biasa ya ini. Ini calon generasi bangsa ya harus bisa kita semati bagaimana di daerahnya paham, tahu ya, bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat adatnya itu. Nah, ini harapannya kan nanti ke sana. Nah, kemudian hukum-hukum yang dibentuk oleh desa adat ya, berasal dari kebiasaan. Nah, tadi saya singgung ya. Mereka masyarakat adat ya memang kebiasaan-kebiasaan situasi yang ada di desa tadi yang mengarah terbentuknya hukum adatnya kita karena sebelum menempuh hukum pidana adat harus sudah lulus hukum adat ya maka saya yakin Anda semua sudah lulus kan begitu ya makanya menempuh hukum pidana adat ini kan begitu ya. Nah, bagaimana hukum-hukum yang hidup ya kemudian bisa berlaku ya di masyarakat adat ya itu memang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa tersebut. Ya, memang iya kan begitu. Dibutuhkan oleh masyarakat adat tersebut kan begitu ya. Untuk kemudian sanksi-sanksi tersebut ya dari masyarakat adat itu sendiri ya, mengarah terbentuknya hukum adat. Nah, ini memang nanti khusus kalau yang hukum pidana adat berarti perkara-perkara pidana kan begitu ya, kasus-kasus pidana kan begitu termasuk sanksinya. Nah, oleh karena itu keberadaan hukum bukan karena dibentuk saja, namun ada pula hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat. Nah, kalau tadi kan di draft ya, dirancang ya, ada draft perda, rancangan perda ya, kemudian ada draft undang-undang rancangan undang-undangan begitu itu dirancang. Tapi di daerah-daerah yang namanya hukum adat hukum kebiasaan masyarakat itu bisa keberadaannya hukum itu ya bukan dibentuk, namun karena pola hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat itu. Jadi dari masyarakat itu sendiri seperti apa berkembang tumbuh kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kemudian setelah itu apa? Dari kebiasaan itu jadi berkembang langsung kemudian bisa yang namanya menjadi produk hukum. Bisa jadi karena memang dari pembahasan masyarakat adat itu sendiri. Nah itu pemangku adatnya ada ya misal ini ya.
Nih, ada istilahnya, mungkin nomenklaturnya yang lain-lain ya, ada yang mungkin pemangku adat, tetua adat, ya misal itu ya. Ini nomenklaturnya bisa lain-lain, ya bisa lain-lain juga karena antar suku satu dengan yang lainnya, kan begitu ya. Nah, kalau begitu seperti apa konsep karakteristik sanksi adat ini? Nah, kalau kita lihat memang sanksi berasal dari kata Latin, sanctum itu artinya penegasan ya. Memang sanksi ya kan ya. Pasti kenapa dia diberi sanksi? Ya, berarti kan karena ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu ya. Bisa jadi diskusi-diskusi yang apa namanya yang pernah saya lakukan itu ya, bisa jadi di daerah lain itu tidak melakukan itu bukan termasuk pelanggaran ya. Tapi bisa di daerah lain itu masuk pelanggaran. Nah, itu. Apa mungkin itu terjadi? Bisa terjadi karena memang kebiasaan masyarakat adat satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Gitu. Bisa jadi hal tersebut dianggap biasa di suku yang lain, tapi bisa jadi di suku yang lain ini pelanggaran ini kan gitu ya. Bisa hal itu terjadi. Ini. Nah, ini. Nah, kemudian sanksi berasal apa namanya bersifat artinya penegasan ya, karena memang sanksi berasal dari kata Latin tadi ya, artinya penegasan yang dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman dan bersifat positif dalam bentuk hadiah. Jadi ada reward and punishment kan begitu. Nah, diganjar ya misal gitu ya, ada ya biasanya wartawan yang liput itu diganjar dengan medali emas misal gitu ya, padahal tuh diberi reward kan begitu ya, tapi diganjar dengan nah itu ya itu diberi reward. Nah itu ya, ini kalau apa namanya bentuk hukuman yang bersifat negatif ya ini sanksi tadi itu. Nah sanksi di masyarakat adat nanti bisa berbeda-beda antara masyarakat adat satu dengan yang lainnya kan begitu. Nah disinilah memang kita menarik untuk diskusi ya. Saya sangat senang nanti kita 2 SKS ini setiap kali pertemuan 100 menit itu ya efektif ya. Itu kita diskusi ya di kelas Zoom ya, di link Zoom yang sudah saya bagikan ya. Ini saya YouTube ini hanya sebagai prolog saja, hanya untuk pemantik ya supaya teman-teman aktif diskusi ya gitu ya. Untuk mahasiswa yang menempuh hukum pidana adat di kelas saya gitu ya, itu memang nanti membaca dulu materinya ya itu ya. Kemudian buku-buku dari situ kita bisa diskusi ya. Iya, ini hanya saya memberikan prolog saja saya ini ya di YouTube channel ini ya. Nah, namun kalangan hukum biasanya mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi. Sanksi itu negatif, padahal sanksi itu tadi awalnya bisa positif ada negatif kan begitu ya. Ada reward and punishment kan begitu. Namun pada umumnya kemudian istilah sanksi kemudian menjadi negatif, yaitu sanksi ya hukuman tadi itu. Nah ini. Nah, nanti bagaimana di masyarakat hukum pidana adat ini seperti apa gitu ya. Nanti sanksi-sanksi yang diberikan dan bentuknya seperti apa gitu ya. Bagaimana apakah seperti di hukum positif kita, kalau di hukum positif kita kan apa maaf ya di hukum yang berlaku ya masyarakat umum ya kita kan ada uh, sistem peradilan pidana, kriminalisasi sistem kan begitu ya. Di kriminalisasi sistem itu akan mulai dari tahap penyelidikan ya sampai dakwaan, tuntutan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ya, dakwaan nanti di persidangan ya. Sampai mulai tingkat kepolisian sampai ke polisian dari kepolisian sampai ke pengadilan begitu ya kalau di hukum. Kemudian sampai di LP lembaga pemasyarakatan diberi sanksi kurungan misal gitu ya. Tapi kalau di masyarakat ada tadi seperti apa? Nah, ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama-sama, apalagi biasanya kelasnya Fakultas Hukum UMM Universitas Muhammadiyah Malang ini kelasnya adalah dari Sabang sampai Merauke nah gitu ya. Dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia ini sangat menarik di situ. Nah, ini jadi bisa menyampaikan seperti apa di daerah saya seperti ini kan gitu ya. Di daerah saya seperti ini. Kan ini sangat menarik untuk didiskusikan. Kemudian di-share, disampaikan ke teman-temannya gitu ya. Biar tahu. Bisa jadi suku satu dengan yang lainnya supaya oh di Bugis ternyata berlaku seperti ini. Oh, ternyata di suku Dayak seperti ini ya. Oh, di apa namanya Minangkabau seperti ini. Nah, ini bisa
berlaku. Nah, selanjutnya menurut Suryono Sukanto ya, maaf ya Suryono Sukanto ya, dan Sulaiman Betanoko ya, bukan Joni Suryono Sukanto ya, dan Sulaiman Betanoko, bahwa pengenaan sanksi itu negatif ya, merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tadi kembali lagi ke memang fungsi hukum yang itu ya, bahwa memang itu diciptakan untuk ketertiban masyarakat, ya, berguna untuk masyarakat itu sendiri kan begitu. Aturan itu ya digunakan untuk masyarakat itu sendiri kan begitu. Nah, untuk masyarakat adat itu sendiri. Ya, kalau di kita ada suku Tengger misal ya, di dekat-dekat Malang sini ya, ada suku Tengger ya. Nih ada daerah-daerah tertentu ya yang kemudian memiliki aturan-aturan, ya kita harus menghormati yang itu ya. Ini menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Mereka memang menjaga masyarakatnya supaya tertib. Itu ada aturan seperti ini, misal seperti itu ya. Ini jadi nanti akan kita bahas ya. Nah, sehingga sanksi adat adalah bentuk tindakan untuk mengembalikan keseimbangan, termasuk keseimbangan yang bersifat najis. Ya, ini ya. Memang untuk ya supaya balance ya, bahwa tidak mudah supaya seseorang itu dia melanggar ya, supaya dia berpikir berkali-kali untuk melakukan pelanggaran, karena kalau melanggar diberi sanksi kan begitu ya, kan seimbang kan begitu ya, bahwa orang yang melanggar itu diberi sanksi. Kalau tidak mau diberi sanksi ya jangan melanggar kalau begitu. Harus taat kalau begitu, taat aturan. Kalau masyarakat adat berarti taat terhadap aturan masyarakat adat setempat kan begitu. Nah, tadi Suryono Sukanto dan Sulaiman Betanoko ya sudah mendefinisikan seperti itu. Sekarang Hilman Hadikusuma ya. Kalau Hilman Hadikusuma, hukum adat merupakan hasil ciptaan yang rasional, intelektual, dan liberal, melainkan dari pikiran yang komunal, magis, dan religius. Ya, tidak hanya itu saja, bukan hanya dari rasional saja, bukan hanya dari intelektual saja, bukan itu, ya, tapi juga komunal, magis, dan religius. Nah ini ya, bisa jadi di daerah-daerah tertentu ya memang sangat erat kaitannya dengan agama. Ini saya langsung ya, hukum adat, hukum pidana adat itu dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Misalnya kalau di Aceh ya, tidak langsung masyarakat adat mempengaruhi, kemudian berlakulah hukum Islam di sana begitu. Nah, kemudian di Bali misalnya, mohon maaf ya, misal ya itu ya tidak langsung kan ajaran-ajaran agama Hindu kan itu ya, itu masuk ke sana kan begitu. Nah, dan lain sampai ke daerah, sampai ke Dayak ya, Melayu ya, misal suku Asmat ya, suku-suku yang lain di Ternate, di Tidore itu ya. Ini daerah sampai ke timur ya, Ternate ya. Itu ya sampai NTT misal itu ya. Ini religiusnya sangat mempengaruhi ke sana. Nah, sebenarnya kita kalau ke draft ya, rancangan KUHP ya tadi ya, kita Undang-Undang Hukum Pidana ini ya, yang kita gunakan kan memang masih yang produk dari Belanda ya. Saat ini belum disahkan ya, baru rancangan aja ya sampai sekarang ya. Ini kalau draft-draft itu kan sudah banyak ya, sudah bisa membaca itu ya, sudah ada ya. Tuh masyarakat, nyinggung masyarakat adat juga, sanksi adat juga ya, dianggap relevan dengan pembentukan hukum pidana nasional ya. Kenapa Mas? Kenapa di Fakultas Hukum ya masih diajarkan hukum adat, hukum pidana adat ya? Ya karena memang masih relevan dengan pembentukan hukum pidana nasional kan begitu. Nah, sebenarnya fungsi sanksi adat dengan demikian seperti apa sih? Kan gitu ya. Nih. Jadi sebagai koreksi adat ya untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar. Nah, ini. Jadi seperti apa? Ya, dia sudah melanggar untuk koreksi, ya, untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar. Ya berfungsi sebagai represif. Ya ini ya. Ini terakhir ya, kesimpulan bahwa hukum adat tidak mengenal pelanggaran yang bersifat perdata maupun pidana sebenarnya, kan gitu ya. Tetapi tiap-tiap pelanggar hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim atau kepala adat tadi ya, membutuhkan upaya adat reaksi yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar tersebut. Bisa jadi
kategori dalam perkara perdata di hukum yang berlaku yang di Indonesia ya, itu misal perkawinan itu ranahnya hukum perdata ya, bisa jadi kemudian di masyarakat hukum pidana itu, maaf, hukum adat ya, itu bisa jadi mengarah ke hukum mengarah kepada pelanggaran pidana, misal seperti itu. Masyarakat adat ini ya, kembali ke masyarakat adat lagi kan begitu. Karena memang hakimnya ya ada juga ya kepala adat tadi tuh. Kemudian untuk memutuskan ya, itu semua ya regulasi atau aturan hukum yang berlaku di masyarakat adat itu sendiri. Nah, selanjutnya saya sangat senang nanti kita lanjut di link Zoom ya kepada seluruh mahasiswa yang saya ampu dan menempuh mata kuliah hukum pidana adat ya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kita diskusi, sharing, tanya jawab di situ, saling menyampaikan apa yang sudah dibaca, itu saya sangat senang, apa yang sudah diketahui ya, itu sangat saya harapkan ya. Itu kira-kira ya dari saya, kita lanjut di link Zoom untuk diskusi ya, semuanya sharing, diskusi, tanya jawab dan semuanya ya. Nanti kita di situ ya apa yang ingin disampaikan ya. Oke, itu ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang sedikit ini sebagai prolog saja untuk kita diskusi. Saya sangat senang dan berharap keaktifan Anda semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.